Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih akan melanda wilayah Jabodetabek hingga beberapa hari ke depan. Warga pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya banjir. Sepanjang pagi hingga Kamis sore, hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Guyuran hujan selama beberapa jam membuat sejumlah jalan tergenang hingga menyebabkan banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi hujan sedang hingga deras masih akan mengguyur wilayah Jabodetabek hingga 3 hari ke depan. Hujan tersebut juga diprediksi akan disertai dengan potensi terjadinya angin kencang hingga petir terutama pada waktu sore hingga malam hari. Masyarakat pun dihimbau untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan banjir. Ya, hujan yang mengguyur Jakarta beberapa hari ini membuat tinggi muka air di pintu Manggarai meninggi. Hujan deras juga membawa sampah ke pintu air Manggarai. Sampah menumpuk tersebut berasal dari Hulu Ciliwung. Guna mengantisipasi sampah-sampah, beberapa personel serta armada pengangkut sampah dan alat berat dikerahkan. Sudah ada Luis Ayu di kawasan pintu air Manggarai. Bagaimana pantauan Anda di sana, Luis Ayu? Ya, Irma dan juga pemirsa, wilayah DKI Jakarta memang sempat diguyur hujan deras sejak beberapa hari lalu. Saya akan mengajak pemirsa ini untuk memantau terkait ketinggian permukaan air di pintu air Manggarai. Tentunya yang berada di kawasan Jakarta Selatan, di tempat saya melaporkan saat ini. Jika melihat dari ketinggian air pada sore hari ini, terpantau memang masih normal, yakni berada di angka 650 cm atau berstatus siaga 4. Dan untuk aktivitas pengurukan sampah dengan menggunakan alat berat juga tadi ini sudah dilakukan untuk mengangkut atau mengangkat sampah-sampah yang menumpuk di atas aliran air. Kemudian sampah tersebut diangkat dan dibawa oleh mobil-mobil truk sampah yang tadi sudah standby untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemirsa, permukaan air akan meningkat selain dari curah hujan yang tinggi, kemudian juga selain dari kiriman air dari bendungan Katulampa, juga bisa terjadi banjir karena terjadinya penyumbatan dari sampah-sampah, termasuk juga atau salah satunya yakni sampah rumah tangga dan juga sampah-sampah kayu yang tadi kami pantau juga banyak bertebaran di atas permukaan air di pintu air Manggarai ini, namun sudah dibersihkan. Ini juga menjadi salah satu faktor meningkatnya volume air di pintu air Manggarai ini. Meski demikian juga pemirsa, saat ini meski berstatus normal atau siaga 4, jika nantinya akan berstatus siaga 3 jika ditetapkan, masyarakat sebaiknya juga perlu berhati-hati untuk memperhatikan atau mempersiapkan segala sesuatunya dari berbagai kemungkinan, tentunya jika akan terjadinya banjir. Karena memang diketahui dari data yang kami dapatkan pada pukul 2 pagi tadi, ketinggian permukaan air di sebagian pintu air DKI Jakarta, Bogor maupun di Depok ini berstatus siaga 4. Namun selang 1 jam kemudian pada status pintu air Manggarai dari semula siaga 4 menjadi siaga 3 dengan ketinggian air mencapai 780 cm. Namun terhitung dari data yang kami dapatkan per pukul 8 pagi tadi hingga sampai dengan sore hari ini, status sudah kembali siaga 4 atau normal. Irma. Baik, terima kasih Luis Ayu atas laporan Anda langsung dari kawasan pintu air Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, untuk membahas potensi banjir dan antisipasinya, kami telah terhubung dengan PLT Kapusdatin Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Ya, selamat sore Pak Abdul. Selamat sore. Iya, sehat selalu ya Pak Abdul? Alhamdulillah sehat. Iya Pak Abdul, ini DKI Jakarta sudah mulai hujan bahkan hampir setiap hari. Lalu bagaimana kesiagaan dari BNPB terkait potensinya ada bencana hidrometeorologi? Ya, seperti tadi sebelumnya disampaikan oleh perwakilan BMKG bahwa memang kita sedang siaga di beberapa provinsi, kabupaten kota yang sudah diberikan peringatan dini oleh BMKG.
ada beberapa hal yang menjadi perhatian BNPB dan kami sampaikan ke daerah. Pertama, agar dilakukan apel kesiapsiagaan. Ini sudah dilakukan oleh DKI 2 minggu lalu dan ini sangat penting karena dari apel kesiapsiagaan ini kita bisa melihat kesiapan alat, personil, perangkat, peralatan, dan lain-lain untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Khusus untuk DKI tentunya banjir, karena pengalaman kita di awal 2020 lalu yang juga dipengaruhi oleh La Nina, kita mengalami banjir di beberapa tempat, bahkan di tempat-tempat yang tidak biasanya banjir pun bisa banjir. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan koordinasi dan sejauh ini DKI sudah mempersiapkan perangkat dan personil itu. Baik, artinya DKI sudah siap untuk menghadapi atau mengantisipasi banjir yang akan datang. Benar, tetapi tetap kita akan mendukung dari BNPB melalui mekanisme yang tentunya juga berjalan karena intervensi pemerintah tidak bisa serta-merta begitu saja kemudian masuk ke daerah. Jika pada saat apel kesiapsiagaan itu diperlukan tambahan-tambahan dukungan yang sifatnya taktis dan mungkin membutuhkan intervensi pemerintah pusat, maka kami mendorong daerah untuk menetapkan status siaga darurat banjir untuk kasus ini supaya pemerintah pusat dalam hal ini BNPB punya pintu masuk untuk melakukan dukungan bantuan ke daerah. Baik, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan fenomena La Nina yang terjadi di tahun 2020. Tentu saja ada evaluasi dari BNPB terkait fenomena tersebut yang menyebabkan bencana hidrometeorologi. Apa evaluasinya? Ya, kita melakukan evaluasi menyeluruh dengan berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah memang di beberapa tahun terakhir ada periode-periode puncak atau tinggi debit air atau intensitas hujan yang sebelumnya mungkin tidak kita prediksi akan berulang dalam waktu secepat itu, tetapi mungkin dalam juga konteksnya pengaruh perubahan iklim secara global ini mulai terlewati. Sehingga infrastruktur keairan kita yang mungkin didesain tidak untuk menampung debit sebesar itu, dalam konteks ini drainase permukaan dan lain-lain, itu overload dengan debit air yang melebihi periode puncak sewaktu drainase ini didesain. Nah, ini juga sudah difikirkan oleh Kementerian PUPR dan sudah secara bertahap mulai dilakukan audit infrastruktur keairan supaya mulai bisa nantinya menampung debit-debit air dengan intensitas periode ulang yang mungkin di luar kebiasaan ini. Baik, tadi terkait dengan mungkin potensi dari bencana hidrologi yang akan terjadi di Jakarta, kawasan mana saja yang sudah dipetakan oleh BNPB untuk tadi menyiapkan kesiapsiagaan BNPB? Ya, untuk kesiapsiagaan banjir, kami menghimbau masyarakat untuk senantiasa melihat update potensi-potensi daerah yang mungkin terlanda banjir pada saat musim hujan ini dalam beberapa waktu ke depan. Informasi yang sudah kita kaji, peta risiko bencananya, peta bahaya banjirnya tersedia secara online di laman inaris.bnpb.go.id. Kemudian masyarakat juga bisa menginstal aplikasi Inaris Personal, di mana aplikasi ini akan memberikan informasi bagi warga Jakarta khususnya dan warga Indonesia pada umumnya, dimanapun mereka berada pada saat itu potensi bencana apa yang mungkin terjadi. Jadi ini bisa memberikan informasi awal kepada masyarakat untuk bersiap, oh saya sedang misalkan berada di Menteng, informasi potensi risiko bencana yang mungkin ada adalah 1, banjir, 2, ini dan seterusnya itu ada lengkap sudah kami susun dalam satu aplikasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Baik, artinya dibutuhkan kesiapsiagaan masyarakat itu untuk mengantisipasi bencana banjir. Lalu menurut Anda bagaimana antusias daripada kesiapan masyarakat? Apakah di tingkat masyarakat sudah ada tim siaga banjir?
Kalau untuk DKI sebenarnya jejaring informasi dan jejaring kesiapsiagaan tingkat komunitas itu mungkin sudah sangat bagus. Bahkan ini masuk jauh lintas provinsi sampai ke Katulampa, sampai ke hulu, kawasan hulu, di mana kalau masyarakat di hulu, di Katulampa misalkan mengamati ada debit air yang naik, maka akan jejaring komunikasi ini akan aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat di sepanjang Sungai Ciliwung terkait dengan potensi banjir yang mungkin terjadi. Tetapi ada pengalaman dalam beberapa tahun terakhir bahwa banjir di Jakarta tidak serta-merta hanya bergantung pada kondisi di hulu, tetapi juga sangat tergantung pada intensitas hujan lokal. Kita tahu banjir di awal 2020 yang menggenangi Halim, Bandara Halim itu bukan faktor hulu, tetapi intensitas hujan lokal. Nah, hal-hal seperti ini yang juga kita sampaikan kepada masyarakat, jika merasa ada di siang hari atau di malam hari hujan lebat dengan durasi sudah 1 jam terjadi secara menerus, coba lihat keluar rumah. Apabila objek dalam jarak estimasinya 30 meter tidak terlihat, artinya visibility kita 30 meter itu maksimal, maka itu hujan intensitas sangat tinggi. Kalau ini terjadi dalam waktu kurun 1 jam dan masih berlangsung terus, maka masyarakat-masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai mungkin sudah saatnya bersiap untuk evakuasi. Karena itu sudah masuk istilah teknisnya torrential rainfall, hujan dengan intensitas sangat tinggi. Jadi mungkin hal-hal praktis seperti ini yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat supaya kesiapsiagaan itu tidak hanya tergantung pada jaring komunikasi dengan orang lain, tapi kita bisa melihat sendiri lingkungan kita. Baik, artinya harus ada kepekaan begitu Pak Abdul. Satu lagi pertanyaan terakhir mungkin singkat aja mengenai kesiapsiagaan kan tidak hanya masyarakat yang diperlukan. Tadi juga ada BNPB, BMKG, kemudian juga pemerintah daerah ini diperlukan kesiapsiagaan. Ada masukan untuk pemerintah daerah terutama Pemprov DKI Jakarta ini? Sejauh ini kami melihat pemerintah Provinsi DKI sudah melakukan langkah-langkah yang tepat dan kami rasa sudah berada pada jalur persiapan dan kesiapsiagaan yang benar, dan tentu saja kami di BNPB siap untuk mendukung jika diperlukan kapanpun. Baik, terima kasih PLT Kapus Datin Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Salam sehat selalu. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di MNC News.